Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang materi perubahan sosial di masyarakat. Setiap manusia pasti mengalami perubahan. Misalnya, dulu kita SMP, sekarang kita SMA. Dulu kita pendek, sekarang kita tinggi. Begitu juga pada masyarakat. Masyarakat pasti akan mengalami perubahan sosial. Untuk mendalaminya lebih lanjut, saya menghadirkan 2 narasumber, yaitu Salsabila Putri Azhara Kusuma dan Lutfi Lutfiah. Kepada Salsabila Putri Azhara Kusuma, saya persilahkan untuk menjelaskan mengenai perubahan sosial. Apa pengertian dari perubahan sosial? Perubahan merupakan sesuatu yang tidak tetap atau sesuatu yang berubah dari waktu ke waktu. Sosial artinya adalah masyarakat. Menurut Charles Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Sedangkan menurut McIver, mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Teori perubahan sosial dibagi menjadi 2. Ada teori evolusi dan ada teori siklus. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat. Maksudnya membutuhkan waktu yang lama dan melalui tahapan-tahapan. Sedangkan teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara berulang-ulang. Artinya, perubahan sosial itu terjadi namun terulang lagi di masyarakat dan perubahan itu tidak direncanakan terjadinya dalam masyarakat. Selanjutnya, Lutfi Lutfiah akan menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dari perubahan sosial diantaranya yaitu kontak dengan kebudayaan lain, kemudian toleransi, selanjutnya sistem pendidikan formal yang maju, terus sikap menghargai hasil karya orang lain, sistem stratifikasi sosial terbuka, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu, dan yang terakhir adalah masyarakat yang heterogen. Kemudian faktor penghambat perubahan sosial, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, adat dan kebiasaan yang sulit diubah. 3. Perkembangan iptek yang terhambat. 4. Masyarakat homogen. Dan yang terakhir adalah sikap masyarakat yang tertutup. Selanjutnya, Salsabila Putri Azhara akan menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial dibagi menjadi 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, adanya penemuan baru, kelompok konflik-konflik sosial dan pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh kebudayaan negara lain, kondisi alam yang berubah, dan adanya peperangan. Yang terakhir, Lutfi Lutfiah akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial. Dampak positif dari perubahan sosial itu ada 5. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terciptanya tenaga kerja yang profesional. 3. Nilai dan norma baru terbentuk. 4. Terciptanya lapangan kerja baru. Dan yang terakhir adalah efektivitas dalam kerja. Kemudian dampak negatif dari perubahan sosial itu ada 6. Yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial. 2. Terjadinya pergolakan daerah. 3. Kenakalan remaja. 4. Terjadinya kerusakan lingkungan. 5. Eksistensi adat berkurang. Dan terakhir adalah munculnya paham duniawi. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber yang telah hadir. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.